Di hari wisuda yang megah, seorang gadis berdiri sendirian di antara ratusan mahasiswa dan keluarganya. Tepat saat namanya dipanggil sebagai lulusan terbaik, seorang pemulung tua masuk membawa gerobak. Apa yang terjadi setelah itu membuat seluruh aula berdiri dan menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita seru dan penuh makna. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Semua mata tertuju ke pintu aula megah saat seorang pria renta mendorong gerobak masuk perlahan. Suara roda besi bergesek lantai marmer menggema di antara iringan musik klasik yang barusan berhenti. Aula itu luas dan mewah. Lampu kristal tergantung di langit-langit. Dinding berlapis tirai merah tua. Dan ratusan tamu duduk rapi dengan pakaian formal terbaik mereka. Tapi saat gerobak tua itu muncul, keheningan mengambil alih semuanya. Pakaian pria itu kumal. Kemeja lusuh penuh tambalan, celana melorot sedikit dari pinggang, dan sandal jepit yang tak serasi warnanya. Tubuhnya gemetar, entah karena usia atau karena rasa gugup yang tak bisa ia sembunyikan. Tangannya menggenggam gagang gerobak dengan kencang, seolah benda itulah satu-satunya penyangga hidup yang tersisa. Ia menatap ke seluruh ruangan, mencari wajah yang sangat ia kenal. Di atas panggung, Rania berdiri kaku. Gaun toga hitamnya berkibar pelan terkena hembusan pendingin ruangan, tapi tubuhnya membeku. Matanya membesar. Bibirnya terbuka, tak bisa mengucap sepatah kata pun. Lalu, suara kecil keluar dari kerongkongannya. Itu Ayah. Langkahnya bergetar saat ia turun dari podium. Para tamu masih terdiam. Beberapa menoleh, beberapa saling berbisik, tapi tidak ada yang berani bersuara lantang. Rania menuruni anak tangga satu persatu. Ia melepas toga dari kepalanya dan menjatuhkannya begitu saja ke lantai. Pak Jaya berdiri di tengah ruangan, masih dengan wajah bingung dan tubuh membungkuk. Ketika ia melihat Rania berjalan mendekat, matanya langsung berkaca. Maaf, Ayah telat. Ayah bingung tadi nanya aula yang mana. Suaranya pelan, serak, dan bergetar. Rania menutup mulutnya, menahan tangis yang hampir pecah. Ia mengangguk cepat, lalu berlari kecil ke arah pria itu, dan memeluk tubuh kurus yang sudah sangat ia kenal. Ayah nggak pernah telat. Ayah datang tepat saat Rania butuh ayah. Bisiknya. Di sekitar mereka, suasana perlahan berubah. Tak ada lagi yang bicara. Musik berhenti sejak tadi. Seorang ibu di barisan depan menghapus air matanya diam-diam. Seorang bapak, mungkin dosen atau pejabat kampus, menarik napas panjang dan menunduk. Semua orang hanya bisa melihat, tanpa tahu, tanpa paham, dan tanpa bisa berkata apapun. Tak ada yang tahu, pria itu bukan siapa-siapa bagi mereka, tapi segalanya bagi Rania. Dan di tengah aula yang megah itu, pelukan itu belum selesai. Beberapa tahun sebelumnya, Rania kecil tumbuh di gang sempit yang penuh genangan, dengan bau selokan yang tak pernah benar-benar hilang. Rumah mereka berdinding triplek, atap seng bocor, dan lampu remang-remang jadi penerang satu-satunya di malam hari. Rania adalah anak tunggal dari Pak Jaya, seorang pemulung yang sudah terbiasa berjalan kaki sejak subuh, menelusuri jalanan kota dengan gerobak tuanya. Setiap pagi, suara roda gerobak dan langkah kaki Pak Jaya terdengar lebih dulu sebelum ayam berkokok. Ia pergi sebelum matahari muncul dan baru pulang ketika langit mulai gelap. Kadang pulang dengan satu kantong plastik, kadang hanya membawa kardus basah yang sudah koyak. Meski hidup serba terbatas, Rania selalu tampak bersih. Rambutnya disisir rapi tiap pagi, wajahnya putih karena rajin dicuci air sumur dingin, dan seragam sekolahnya, walau hanya punya satu, selalu dicuci Pak Jaya tiap malam. Rania punya senyum yang lembut, suara pelan, dan mata yang selalu menunduk saat bicara. Tapi di sekolah, senyum itu perlahan memudar. Ia duduk di bangku paling belakang, sering sendiri, dan jarang diajak bicara. Jangan duduk di sebelah dia. Nanti baju lo bau. Suara salah satu anak laki-laki terdengar saat istirahat. Ibunya mana sih? Udah pergi ya? Timpal anak perempuan lain dengan nada tinggi. Dia tinggalnya di mana sih?
di tempat sampah. Setiap hari kalimat-kalimat itu diulang. Kadang dalam bisikan, kadang terang-terangan. Rania hanya bisa diam. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak menangis di depan mereka. Matanya merah. Tangannya mengepal di bawah meja. Tapi tak pernah sekalipun ia melawan. Pulang sekolah, Rania berjalan pelan melewati lorong-lorong sempit, melewati tumpukan sampah, dan masuk ke rumah kecilnya. Ia langsung duduk di tikar, meletakkan tasnya, dan menunduk. Kadang diam saja berjam-jam, kadang langsung menangis sambil memeluk lututnya. Saat Pak Jaya pulang dan melihat wajah anaknya yang bengkak karena tangis, ia hanya duduk di sebelahnya dan memeluk pelan. "Ada yang ganggu kamu lagi di sekolah?" Rania tak menjawab. Hanya anggukan kecil yang keluar. Katanya, "Aku bau sampah," ucapnya akhirnya. Pelan, nyaris berbisik. Pak Jaya tersenyum kecil. Tangannya kasar tapi hangat saat mengelus kepala Rania. "Ayah juga bau sampah. Tapi ayah kerja halal. Ayah nggak malu." Rania mengangkat wajahnya. Mata berkaca. "Aku juga nggak malu. Yah, tapi capek." Pak Jaya mengangguk. Matanya ikut memerah. "Ayah tahu. Tapi kamu jangan lawan mereka dengan marah. Lawan dengan bukti. Biar nanti mereka yang malu sendiri." Rania diam. Napasnya masih sesenggukan. Tapi pelukan ayahnya perlahan menenangkannya. Ia menutup mata, mencoba menelan semua rasa sakit hari itu, dan dalam hati kecilnya, satu tekad mulai tumbuh. Di SMP dan SMA, Rania mulai dikenal sebagai siswi pintar, selalu juara umum di kelas. Nilainya nyaris sempurna, gurunya sering memujinya, bahkan beberapa kali ikut lomba tingkat kota. Tapi seiring prestasinya naik, sikap teman-teman justru makin dingin. Yang dulu hanya mengejek pelan, kini mulai terang-terangan menunjukkan kebencian. Mereka bilang Rania cuma anak pemulung yang cari muka. Beberapa bilang dia cuma menang karena dikasihani. 1-2 guru membela, tapi sisanya lebih memilih diam. Hari itu, hujan deras turun sejak pagi. Tanah di halaman sekolah becek, dan suara gemuruh petir sesekali terdengar. Rania baru keluar dari ruang kelas saat menyadari sepatunya tak ada di rak. Ia celingak-celinguk, lalu bertanya pada teman sebangkunya. "Sepatuku nggak ada. Kamu lihat?" "Lihat sih nggak. Tapi tadi si Dila sama temennya ketawa-ketawa sambil bawa kantong plastik," jawab temannya sambil mengangkat bahu. Rania langsung berlari ke toilet belakang sekolah. Di situ, ia menemukan sepatunya, basah kuyup, penuh lumpur, dan sudah dipotong talinya. Ia berdiri diam, menatap sepatu itu tanpa suara. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya memungut sepatunya perlahan, lalu berjalan keluar sekolah tanpa bicara pada siapapun. Sepanjang jalan pulang, hujan belum reda. Rania menapaki aspal basah dengan kaki telanjang. Tumitnya lecet. Darah menetes dari jari kakinya, tapi ia terus berjalan sambil menunduk. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk tanpa suara dan duduk di sudut kamar. Tangannya memegang perban, tapi tak sanggup membalut sendiri karena tubuhnya menggigil. Air mata baru jatuh saat tidak ada siapapun yang melihat. Malam itu Pak Jaya pulang lebih larut dari biasanya. Hujan membuat tumpukan kardus di TPS basah dan berat. Rania baru keluar kamar saat mendengar suara gerobak berhenti di depan pintu. Ia mendapati ayahnya dalam keadaan lelah luar biasa. Baju Pak Jaya basah, wajahnya memar di pelipis, dan ada goresan panjang di lengannya. "Kenapa? Yah? Siapa yang mukul?" tanya Rania sambil menahan emosi. "Biasa, rebutan kardus." "Ayah nggak apa-apa, cuma kalah cepat," jawabnya sambil tersenyum kecil. Rania tak menjawab. Ia hanya berdiri di dekat ayahnya yang duduk di lantai. Matanya menatap pria tua itu dalam diam. Pak Jaya memejamkan mata, dan hanya beberapa menit kemudian ia tertidur di lantai beralaskan tikar tipis, tanpa sempat makan malam. Napasnya berat, tubuhnya kaku.
Tapi di wajahnya tetap ada ketenangan. Rania duduk di sampingnya, memegangi tangan ayahnya yang kasar dan penuh bekas luka kerja. Dalam hati, ia berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Aku harus lulus. Bukan cuma untuk aku, tapi untuk dia yang setiap hari berjuang diam-diam dan gak pernah ngeluh. Dan malam itu, Rania tidak tidur sama sekali. Rania berhasil masuk universitas negeri ternama lewat jalur beasiswa penuh. Nama kampusnya sering muncul di televisi. Mahasiswanya terkenal aktif, dan lingkungan kampusnya luas serta tertata rapi. Disinilah untuk pertama kalinya Rania merasa seperti benar-benar punya harapan besar. Ia mulai mengikuti lomba debat, aktif di organisasi kemanusiaan, dan beberapa kali dikirim kampus untuk mewakili di forum luar kota. Foto-fotonya mulai muncul di media sosial kampus. Namanya masuk dalam daftar mahasiswa berprestasi. Banyak yang memujinya. Teman-teman baru mulai mendekat. Dosen sering menyebut namanya di kelas. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang terus menghantui. Setiap kali ada yang bertanya tentang keluarganya, Rania langsung gugup. Nadanya berubah. Matanya menghindar. Lama-lama ia mulai membuat cerita yang tak benar. Ia bilang ayahnya buruh bangunan di luar kota. Jarang pulang karena pekerjaan. Ia bilang ibunya sudah meninggal. Dan kini tinggal bersama kerabat jauh. Wajahnya tetap tenang saat bercerita. Tapi malamnya ia selalu duduk di kamar kos sambil menatap ponsel yang tak pernah diangkat olehnya seharian. Maaf ya. Yah, bukan aku nggak sayang. Aku cuma nggak tahu harus jawab apa kalau mereka tanya. Bisiknya pada layar kosong di malam yang sunyi. Pak Jaya sebenarnya tahu. Ia tidak pernah tanya secara langsung. Tapi setiap Rania pulang dan mendadak meminta bertemu di luar rumah, ia paham. Ia hanya ikut duduk, tak banyak tanya, dan menahan semua rasa dalam diam. Suatu hari, saat Rania mengajaknya bertemu di warung pinggir jalan, Pak Jaya datang dengan kaos agak bersih dan sandal baru. Ia cuci tangan dulu sebelum duduk. Ia senyum, tapi senyumnya kaku. Kamu nggak usah takut sama teman-temanmu. Ayah ngerti. Ayah nggak akan ganggu, katanya pelan, menunduk sambil memainkan sendok plastik di tangan. Rania terdiam. Ia ingin bicara, tapi tenggorokannya kering. Hanya bisa mengangguk dan menahan air mata yang menggantung. Waktu berjalan. Semakin dekat dengan semester akhir, biaya kampus makin besar. Meski beasiswa menanggung banyak hal, tetap saja ada pengeluaran tambahan. Buku, fotokopi, ongkos penelitian, dan biaya revisi skripsi yang terus bertambah. Rania sempat ingin mengambil kerja sampingan lagi, tapi Pak Jaya melarang. Kamu fokus kuliah. Urusan duit, ayah usahain. Beberapa hari setelah itu, Rania ditelepon tetangganya. Suaranya panik. Katanya Pak Jaya ditemukan pingsan di dekat tempat sampah belakang pasar, saat sedang mengangkat tumpukan kardus. Rania langsung berlari keluar kampus, naik ojek ke rumah sakit, dengan wajah pucat dan napas yang tak beraturan. Di ruang UGD, tubuh ayahnya terbaring lemah. Lengan kirinya dibalut perban, dan wajahnya pucat seperti tak ada darah yang mengalir. Dokter bilang kelelahan parah. Tekanan darah turun. Kurang makan. Rania berdiri di samping ranjang sambil menggenggam tangan ayahnya. Tangannya dingin. Wajahnya tenang tapi tampak sangat letih. Rania hanya bisa duduk di kursi plastik kecil. Tak sanggup berkata apapun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rania merasa dirinya adalah anak paling egois yang pernah ada. Hari wisuda pun tiba. Cuaca pagi itu cerah, langit biru bersih tanpa awan, dan kampus dipenuhi tenda-tenda putih serta karangan bunga besar yang berjejer di sepanjang gerbang masuk. Aula utama penuh sesak. Lampu gantung menyala terang, suara pembawa acara terdengar jelas lewat pengeras, dan ratusan bangku terisi oleh mahasiswa beserta keluarga mereka yang hadir dengan pakaian terbaik. Rania berdiri di deretan depan, memakai toga hitam sederhana, hasil jahitannya sendiri. Jahitannya tidak terlalu rapi, tapi cukup layak untuk hari sepenting ini. Rambutnya disanggul sendiri malam tadi. Sepatunya sepatu lama,
yang dibersihkan berkali-kali sampai mengkilap. Senyumnya tipis. Di tangannya tergenggam undangan kecil dari kampus, sedikit lecek karena sudah ia pegang sejak pagi. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Semua temannya ditemani orang tua, saudara, bahkan ada yang membawa fotografer pribadi. Sementara ia berdiri sendirian. Tak ada yang duduk di bangku pendamping di sampingnya. Hatinya kosong. Tapi wajahnya tetap tenang. Ayah nggak datang, ya? Gumamnya pelan. Ia menunduk, menahan napas. Atau, mungkin sengaja nggak mau datang. Biar aku nggak malu. Tepuk tangan tiba-tiba terdengar saat satu demi satu nama mahasiswa dipanggil naik ke panggung. Rania berdiri tegak, meski kakinya dingin. Ia tahu namanya ada di urutan terakhir, karena ia termasuk mahasiswa terbaik. Pembawa acara menyebutkan kategori cum laude. Saat namanya disebut, tepuk tangan langsung menggema. Kamera mulai mengarah padanya. Dosen berdiri, dan rektor pun sudah bersiap menyerahkan penghargaan. Namun belum sempat Rania melangkah ke podium, terdengar suara gaduh dari pintu belakang aula. Suara roda berdecit, suara orang teriak, dan beberapa hadirin mulai menoleh ke arah sumber suara. "Pak, nggak boleh masuk. Ini acara resmi. Saya cuma mau lihat anak saya. Sebentar aja. Gerobaknya parkir di luar dulu, ya." Suara-suara itu saling tumpang tindih. Dan saat akhirnya pria tua itu berhasil mendorong gerobaknya masuk ke aula, semua pasang mata langsung tertuju padanya. Pakaiannya lusuh, gerobaknya kotor, dan tubuhnya terlihat letih sekali. Tapi matanya menyapu seluruh ruangan, mencari satu orang, Rania. Rania berdiri membeku. Nafasnya tercekat, mulutnya terbuka sedikit, tapi tak keluar suara apapun. Ia hanya memandangi pria itu yang berdiri dengan tubuh goyah, tapi tetap memaksa tersenyum. "Rania, ayah datang," ucap Pak Jaya, pelan, tapi cukup keras untuk membuat hatinya runtuh. Orang-orang mulai berbisik. Beberapa tertawa kecil. Sebagian terlihat tak nyaman. Tapi Rania tak peduli. Ia lepas toga dari kepalanya, turun dari panggung tanpa bicara, dan berjalan cepat ke arah ayahnya. Ia genggam tangan kasar itu, yang penuh bekas luka dan debu jalanan, lalu menuntunnya perlahan ke panggung. "Inilah orang pertama yang harus saya beri penghargaan ini," kata Rania, suaranya sedikit gemetar, tapi matanya menatap lurus ke depan. Suara di aula terdiam. Rektor belum bergerak. Dosen di barisan depan tampak terkejut. Ratusan pasang mata hanya bisa memandangi mereka berdua, berdiri di atas panggung. Gadis dengan toga sederhana, dan seorang pria tua dengan tangan kotor penuh perjuangan. Dan detik itu, suasana berubah sepenuhnya. Di atas panggung megah, di bawah sorotan lampu dan pandangan ratusan orang, Rania bersimpuh di hadapan ayahnya. Ia genggam tangan kanan Pak Jaya dengan dua tangan kecilnya yang kini mulai terbiasa memegang pena, bukan lagi kain lap. Ia tempelkan keningnya ke punggung tangan itu. Lama. Tanpa suara, tapi dengan tangis yang tak bisa ia bendung. Lalu, tanpa ragu, ia mencium kaki ayahnya yang retak-retak, kasar, dan masih meninggalkan bekas luka lama. Seluruh tubuhnya bergetar. Bibirnya gemetar saat berbisik pelan. "Terima kasih. Yah, ini semua bukan karena aku pintar, tapi karena ayah nggak pernah nyerah." Pak Jaya tak berkata apapun. Ia hanya berdiri kaku, mulutnya terbuka sedikit, tapi tak sanggup mengeluarkan suara. Matanya berkaca, dagunya bergetar, dan napasnya berat. Ia seperti tak percaya anaknya yang dulu ia gendong saat memilah sampah, kini berdiri di panggung kehormatan. Ia ulurkan tangannya, menyentuh kepala Rania pelan. Tidak berkata, hanya menepuk pelan. Momen itu diam. Hening. Tak satu pun orang bicara. Aula yang semula penuh bisik-bisik kini berubah menjadi lautan air mata. Para mahasiswa menunduk, sebagian mengusap pipi. Orang tua yang hadir ikut meneteskan air mata. Seorang ibu di barisan tengah memeluk anaknya erat. Di deretan dosen,
beberapa berdiri tanpa sadar. Termasuk salah satu dosen yang dulu pernah mengatakan Rania tak layak jadi delegasi lomba nasional hanya karena latar belakangnya. Pria itu kini mengangguk pelan sambil menyeka matanya dengan tisu kecil. Rektor yang sedari tadi memperhatikan, melangkah ke mikrofon dan berkata singkat, "Hari ini, kita bukan hanya menyaksikan kelulusan seorang mahasiswa, tapi kelulusan seorang anak dari pengorbanan orang tuanya yang luar biasa." Ucapannya membuat suasana makin hening. Tak ada tepuk tangan. Hanya tangis dan penghormatan dalam diam. Beberapa menit setelah acara berakhir, video momen Rania mencium kaki ayahnya mulai tersebar di media sosial. Dalam hitungan jam, klip itu viral. Komentar demi komentar membanjiri, dari warganet biasa, tokoh pendidikan, bahkan pejabat pemerintah. Banyak yang berkata mereka terinspirasi. Banyak juga yang mengaku malu karena selama ini gengsi dengan asal-usul mereka. Dalam sekejap, nama Rania jadi pembicaraan nasional. Kini, Rania menjadi pembicara muda. Ia keliling ke sekolah-sekolah dan kampus, berbicara tentang pendidikan, harga diri, dan pentingnya menghargai perjuangan orang tua. Ia juga mendirikan program beasiswa kecil-kecilan untuk anak-anak pemulung di kota tempat ia tumbuh. Tapi di balik semua pencapaian itu, ia tetap gadis yang sama. Rania yang masih suka menyusuri gang sempit untuk pulang. Rania yang tiap malam mencuci sepatunya sendiri. Dan Rania yang dulu pernah berjalan nyeker pulang sekolah, sambil menahan air mata dan menatap langit yang tak pernah menjawab satupun pertanyaannya. Semoga kisah Rania mengingatkan kita bahwa kemuliaan bukan ditentukan oleh harta, tapi oleh perjuangan dan bakti pada orang tua. Jangan pernah malu pada asal-usul, karena dari sanalah kekuatan sejati lahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak yang terinspirasi.